Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danu Ansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran dengan judul yaitu koordinat ruang dimensi 3 titik dalam ruang proyeksi titik. Next, lanjut ke halaman yang pertama. Nah, di sini ada sistem koordinat ruang dimensi 3. Definisi ruang dimensi 3 atau R3 ditentukan oleh 3 sumbu yang saling tegak lurus, sumbu X atau apsis, dan sumbu Y atau ordinat, dan sumbu Z atau apikat. Ketiga sumbu ini berpotongan di satu titik pusat, yaitu titik asal 0 dalam kurung 0,0,0. Pembagian ruang. 3 sumbu membagi ruang menjadi 8 daerah yang disebut oktan atau berbeda dengan kuadran pada R2 atau ruang dimensi 2 ya, teman-teman. Next, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas titik dalam ruang atau R3. Notasi titik, posisi sebuah titik P di ruang dimensi 3 dinyatakan dalam triple. Berurutan P dalam kurung XYZ. X yaitu jarak titik P dari bidang YZ atau sejajar sumbu X, dan Y itu jarak titik P dari bidang XZ atau sejajar sumbu Y. Z jarak titik P dari bidang XY atau sejajar sumbu Z, dan jarak kedua titik yaitu jarak di antara titik A X1 dalam kurung X1 Y1 Z1 dan B dalam kurung X2 Y2 Z2. D itu menggunakan rumus dimensi 3 yang merupakan perluasan dari teorema Pythagoras. D sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat plus dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Next, ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada proyeksi titik. Definisi proyeksi titik yaitu proyeksi titik P ke sebuah garis G atau bidang V adalah bayangan titik P yang terletak pada garis G atau bidang V dan dihubungkan oleh sebuah garis yang tegak lurus atau ortogonal terhadap G atau V. Nah, supaya lebih paham, mari kita lanjut ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan koordinat titik P yang berada pada 3 satuan ke arah sumbu X positif, 4 satuan ke arah sumbu Y negatif, dan 1 satuan ke arah sumbu Z positif. Nah, di sini X itu sama dengan 3 karena dia berbentuk positif, dan Y itu sama dengan negatif 4 karena dia berbentuk negatif, dan Z itu sama dengan 1. Jadi koordinat titik P yaitu adalah 3, negatif 4, dan 1. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua ya, teman-teman. Ada sedikit typo di nomor halamannya. Nah, lanjut contoh yang kedua, yaitu hitunglah jarak antara titik A 2, 3, 4 dan titik B 4, 5, 2. Nah, seperti rumus kita menggunakan rumus Pythagoras yang seperti tadi ya, teman-teman. Nah, pembahasannya itu D sama dengan dalam kurung 4 negatif min 2 di kuadrat plus 5 min 3 kuadrat plus 2 min 4 kuadrat. Nah, kita dapat 4 min 2 ini dari 4-nya dari titik B dan 2-nya itu dari titik A. Paham ya, teman-teman? Nah, sama dengan 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus negatif 2 kuadrat. Nah, ini kita tinggal jumlahkan aja, teman-teman. 4 dikurang 2 tinggal 2, 5 dikurang 3 sisa 2, dan 2 dikurang 4 itu negatif 2 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya, teman-teman. Jadi D itu sama dengan akar 4 plus 4 plus 4 sama dengan 12. Akar dari 12 yaitu 2 akar 3. Nah,
kita perkecil lagi ya teman-teman. Sebenarnya 2 akar 6, cuma kita perkecil menjadi 2 akar 3 ya. Next, lanjut ke soal yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini soal yang ketiga teman-teman. Titik T yaitu negatif 5, 6, 8 diproyeksikan ke bidang XZ. Tentukan koordinat titik hasil proyeksinya T aksen. Nah, proyeksi ke bidang XZ di mana Y sama dengan 0, maka koordinat Y-nya menjadi 0. Jadi T aksen sama dengan negatif 5, 0, 8. Jadi gini teman-teman. Nah, Y itu sama dengan 0, maka dapat dituliskan di situ angka 6-nya itu berubah menjadi 0 ya teman-teman. Karena di mana Y itu sama dengan 0. Jadi negatif 5, 0, 8. Baik, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman.